sampai mana aku tadi? Nah, so dukung kita semua. Tentu Hivel akan menaruh attention di sini karena ini kan jadi jalur pertama kita. Karena juga pettingnya juga di posisi yang perlu dibantu. Jadi, so kita juga perlu support. Kok kalian nanti juga ada beberapa anak Hivel Surabaya akan aku kerahkan ke sana, gitu ya. So itu perkembangan dari Wika kita, Wika kegerakan School and Campus Movement, dan ke depan doain kita bisa juga masuk di sekolah, gitu ya. Ibadah-ibadah di sana, kayak gitu. Ya, kalau aku sih soal ngomongnya kita bikin KKR ya. Terus sudah aku sampaikan juga di kita bisa buat KKR di sana gitu aja. Ya kan saya orangnya terabas sekali bisa ya kan. Kalau nggak kepentok berarti nggak berhenti kan gitu ya. Malunya cuma sekali ya kayak gitu. So, gue Erik Rek. Hmm. Sadari kari, sadari. Enggakmu. Coba di Erik yang nah, kalau nggak bisa berarti Erik yang sharing. Oke. Aman? Oh ya, berarti Erik aja sharing. So, ada. So, duh, kok hilang satu kemana? Nah, nah, jadi hari ini kita ngomong tentang untung aja, gitu ya. Itu tanya temanya apa? Untung aja, gitu, gitu ya, supaya gak rugi pokoknya, gitu kan. Nah, kenapa tema ini muncul? Tiba-tiba aku kepikiran aja pas aku lagi ibadah, dan untung aja, kayak gitu. Jadi pas lihat chatnya Feli buat poster kayak, tahu temanya apa? Untung aja, gitu ya. Memang ternyata Asbun ini sangat berguna, gitu ya. Kecuali Asbunnya Erik. Kalau Asbunnya Erik memang kadang dibilang berguna ya tidak berguna, tapi ya kadang berguna, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang untung aja, gitu ya, kak enak. Tidak posterable namanya, untung aja gitu. Harusnya ada tanda serunya ya, meninggal kita kasih tanda seru, untung aja gitu ya. Nah, ya, ada tanda serunya ya? Wadah, oh ya berarti harus pakai nolot. Untung aja. Gitu. So, oh iya, terus bagaimana doain juga kita bakal pelan-pelan move. Nanti aku coba dari atau kamu tuh. Kok nggak bisa berarti Erik yang sharing. Nah, jadi intinya, intinya gitu kan. Nah, doain juga di tahun depan kita bisa ganti tempat gitu ya. Yang proper, yang kita bisa sewa langsung 2 tahun. Sebelum saya merit, udah merit gak bisa keluar duitnya susah gitu kan, harus presiden tuh presiden 2 orang ya gitu kan. Gitu ya, kalau sebelum merit kan bisa 1 orang wis terabas sih gitu. Terus nanti kalau pacarku bilang gini, kamu lo kok 2 tahun nih, ya sorry udah terlanjur kan. Gitu ya. Nah udah itu memang dasar orangnya nekat tuh, semua diakali. Oke. Nah, tapi maksudnya gitu ya, jadi dan nanti aku coba tanya sih salah satu ketua Wika untuk siapa tahu bisa dichannelkan kita ketemu dengan tempat yang tepat lah. Pokoknya jangan di barat gitu ya. Kasihan yang timur ya. Apa nggak jerit gitu. So itu jadi estimasi ya di April Mei kita bisa bisa pindah. Nggak tahu sih sebenarnya bisa atau enggak, tapi kita berharap dan beriman dulu. Karena memang nekat itu nama tengah Hivel gitu ya. Kalau nggak ada nekat, nggak ada terabas itu rasanya kayak komsel ecek-ecek gitu ya. Gitu. Nah gitu ya. Jadi nggak tahu ya gitu ya. Cuman memang dia terkenal di Lono nekat gitu ya. Kita nekat aja. Oke? Makanya kita perlu ngomong untung aja gitu kan. So, untung aja gitu, untung aja. Nah, jadi kalau kita belajar tentang kalau kalian lihat ya dalam kehidupan kalian sekarang gitu, seringkali berhubungan dengan kemarin kita sering ngeluh gitu kan. Kehidupan kita yang hancur atau kehidupan kita yang atau kita salah langkah ngambil. Aku sering banget yang namanya ambil salah langkah gitu. Karena keputusanku adalah keputusan yang sangat wrong. Bukan lagi wrong, tapi sangat salah gitu. Tapi apa yang Tuhan selalu lakukan itu adalah endingnya itu pasti ada bagusnya. Pasti ada satu titik di mana aku ngerasa kayak untung aja kayak gitu.
Selalu kata-kata itu muncul di sela-sela kebutuhan seorang Denny Susastro. Kayak gitu. Jadi kalau setiap kali gitu kehidupanku hancur ketika aku jadi terendah, selalu ngomong apa? Untung aja. Kayak gitu. Kadang orang tapi ngambul, apa yang untung loh orang kayak gini. Contoh kehidupanku. Hari ini aku lebih coba ceritakan secara experience ya untuk penutup bulan ini. Kalian tahu perhutang? Oh, gue bisa ngamuk. Wah, apa? Di belakang ada KDRT tuh. Apa tuh? Sebentar, sih, sabar. Rik. Oke guys, jadi ya, nah aku mau ngomong, oh ya, jangan lupa kalian tonton BTL. Nah ini melanjutkan yang tadi Ko Denny ngomong. Jadi kita bakal ada series terbaru dan bakal upload di minggu ini. Makanya kalian pantau terus BTL, kalian jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian ini nggak ketinggalan infonya gitu. Siapa tahu kan nggak buka tele tapi kalian masih dapat notifikasi YouTube. Gitu ya guys ya. Jangan lupa di-share videonya juga supaya teman-teman kalian ini sama-sama dapat something. Oke, Topiknya sorry. kan selalu menarik. Oke, thank you. Oke, kasih. Tadi ada gimana ada? Shoot. Aku ada lambang Batman soalnya tadi. Oke. Oh, sangat mengagetkan dan shock ya. Gitu ya. Ada logo Batman tadi. Oh, gitu langsung. So, jadi dalam kehidupan perutang-utanganku kalian tahu ya kayak terlalu keren dan terlalu wow. Yang mungkin kalau orang ngomong, oh, coba syukuri ku. Kan ini kan bodoh, ngambil langkah itu bodoh. Kan kalau disuruh ngulang lagi, apakah kamu ambil langkah sama? Ya enggak, tenang aja, enggak akan ngambil langkah yang sama. Cuman ada satu hal yang aku percaya ternyata bahwa dalam kehidupanku ketika aku melewati season 8 bulan ini ya 9 bulan lah, 9 bulan, 8 bulan setengah ini ya gitu. Itu ternyata meskipun sangat mencekam gitu kan, sangat amat terlalu amat mencekam dalam hidupku gitu ya. Di quarter life crisis gitu kalau orang bilang gitu kan, meskipun nggak percayakan omongan itu gitu kan. Quarter life crisis inilah titik hancurku. Hebat kan, udah quarter life crisis ketambah ngono. Makanya aku tadi ngomong ke satu orang, kamu di quarter life crisis sama pinjol. Gitu. Gitu ya. Itu bahaya. Gitu. Apapun yang terjadi kan ngutang sama orang tua ya mendingan gitu. Nah, tapi maksudnya selalu kita ngomong kayak apa sih gue bisa untung, bahkan ada yang sempat marah. Aku sering kali ngomong tuh, oh untung aja dulu ngambil langkah ini gitu. Untung aja aku tetap salah langkah ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi sering kali orang marah, lu ndak enak gitu, aku yang kena dampaknya gitu sih kan gitu. Lu ndak enak, apa yang mau syukuri, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, kayak gitu. Selalu kena marah. Makanya kita cuma pengen bersyukur ya. Kadang itu orang repot gitu loh, kayak gitu. Tapi maksudnya kita perlu belajar kayak gitu. Ternyata dalam kehidupanku juga gitu. Ketika aku melewati semua musim, satu kalimat atau dua kata yang selalu keluar dalam hidupku adalah untung aja kayak gitu. Memang kalau kita ngomong bahwa apakah setiap season aku akan melewati titik terendah, iya melewati 8 bulan ini lewat terendah semua rasanya kayak gitu. Mari sektor keuangan, sektor anak rohani, sektor rohani ke sektor kerjaan, sektor apa mana, hivo lah kayak gitu. Belum ditampar lah, belum apalah, nanti belum inilah, belum itulah, kayak gitu loh. Belum ditekan egonya secara pribadi seperti apa. Tapi satu hal yang aku belajar bahwa Tuhan itu selalu yang namanya mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlu belajar. Bahwa seringkali kalian klise dengan kata ini kan, kalimat ini. Tapi sebenarnya bahwa beneran, bahwa aku percaya bahwa ketika kita mulai bergumul sama Tuhan, entah kita salah, entah kita nggak salah. Kalau kita ya wis salah nono kesalahanmu. Jadi kali kita pengen quit dari kesalahan kita. Jawabannya nggak perlu quit. Ya jalannya itu keluar pada waktunya gitu. Jadi seringkali kan kita kan ngomong tuh, oh, aku udah terlanjur nih di masalah ini kayak gitu. Wis aku tak shortcut aja. Maksudnya shortcut tuh apa ya? Kayak misalnya apa ya?
Gak selalu tentang mati ya, jangan berpikir shortcut itu mati, bukan kayak gitu. Tapi shortcut itu ngambil langkah yang pokoknya nang mari wis. Kayak gitu. Ternyata aku juga terjebak di hari itu gitu loh. Dalam kita apa ya? Kita di pressure sama kehidupan, di pressure sama kerjaan, di pressure sama kuliah, di pressure sama sekolah gitu. Itu tuh ngerasa di titik kayak aku nggak bisa kayak gitu. Aku gak bisa. Wis mendingan aku tak apa? Wis cuti sih lah sekolahnya biar aku fokus kerja dulu. Orang lain loh enak bisa kerja, aku loh. Orang lain bisa sekolah dengan nyaman, aku loh sambil kerja karena nggak punya uang misalnya. Selalu ada yang dikeluhkan bukan gitu loh. Selalu ada yang disesali dalam hidup. Dan aku menyesali kebodohanku itu 2 sampai 3 bulan. Sampai ngimpi, saking nyala noneku sampai ngimpi. Bukan lagi sampai ngimpi apa yang tak harapin sebenarnya. Kayak gitu loh. Tapi ternyata bahwa aku percaya bahwa ketika kita nggak cepet-cepet pengen quit sama apa yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita, entah itu baik atau buruk, entah itu karena kesalahan kita atau memang karena kesalahan orang lain, tapi percaya ketika Tuhan tidak izinkan, artinya ada satu langkah sing Tuhan sudah sediakan juga untuk kamu quit bersama dengan Tuhan. Tapi kadang itu kita tuh nggak mau sabar. Karena kita ngerasa sudah dari puncak nih, dari puncak gitu loh. Akhirnya kita frustasi, akhirnya kita kehilangan banyak orang. Akhirnya kita malah kehilangan kerjaan, kita mulai nggak damai di mana-mana. Kita mulai merusak orang lain karena hati yang rusak, hati yang nggak beres, hati yang nggak yang tersakiti terus akan cenderung nyakitin orang lain bukan? Akan cenderung gampang kehilangan orang lain, akan cenderung kehilangan banyak orang, kehilangan opportunity. Ternyata bahwa kehidupanku dimulai pulih ketika apa sih? Ketika aku mulai belajar untuk ngomong untung aja gitu, untung aja dari kesalahanku ini aku bisa belajar, untung aja dari kejadian ini ada begitu banyak orang yang nyayangin aku, untung aja. Jadi hari ini kita mulai mulai menata ya pikiran kita lagi, kita mulai arahkan pandangan kita ke depan lagi, karena ternyata bahwa kehidupan kita itu terlalu kaku noleh belakang gitu loh, terlalu kaku nyalain diri sendiri, terlalu kaku dengan nyalain masalah gitu loh. Sama dengan kondisi seperti Ayub dan Yusuf oleh baca. Hari ini kita nggak banyak ayat, kita nggak baca apa-apa. Aku cuma jelaskan aja, cuma pengen share mini aja. Ayub juga sama, berapa lama dia menderita dan penderitaannya tuh ya kalau kalian sakit itu ditambah. Yang awalnya cuma metong, tambah penyakit kulit. Belum ke teman-temannya kehilangan, semua sektor dalam hidupnya hilang. Bukan berarti dia nggak bisa menghujat Tuhan, nggak bisa kesal sama dia, kesal sama Tuhan. Ada dia posisi rada kesal sama Tuhan. Tapi di titik dia itu terus ikutin permainan Tuhan seperti apa. Kadang ya harus kita lakukan cuma satu, yaitu sabar dan tahan uji. Karena Tuhan tuh pingin ketekunan dan kesabaran ketika digabung akan menjadi namanya tahan uji. Mungkin kita dihantam begitu banyak masalah. Iya, aku ngerti itu ndak enak. Semua dipepet, semua di apa. Tapi hal sih Tuhan ngomong Tuhan cuma tanya kepada hidup kita hari ini. Apakah kamu akan tahan uji dengan sifat baikmu? Apakah sifat baikmu hilang ketika kamu ditekan? Apakah sifat klingimu hilang ketika kamu ditekan? Gitu. Itu semua. Bagaimana kita melewati semua ujian itu? Ya apa caranya kita kembali tetap stay di dalam rasa sayangnya kita, tetap klinginya kita, tetap apa lagi? Sabarnya kita, cerianya kita. Dimulai dari mana? Ketika kita mulai bersyukur. Makanya tentu berkata tetaplah bersyukur dan berdoa. Dimulai dari mana bersyukur kok? Ya gak usah. Memang itu klise di gereja. Caranya simpel, ngomong aja, untung aja. Kita udah bersyukur guys. Buktinya kita pun banyak orang sering ngomong untung ya, kita kapan hari salah lah, kayak gitu. Aku pernah ditawari satu kerjaan itu berhubungan dengan proyek pemerintah ke salah satu instansi ya, ke satu company dari BUMN, gitu ya. Lalu BUMN,
BUMN gitu kan yang tali biru gitu kan. Gitu kan yang ngomongnya nggak bisa sembarangan gitu kan. Harus tanda serunya banyak gitu kan. Nah, tapi maksudnya wih, Suli jadi gitu no. Ada satu yang Suli yang naik private jet Tuhan Yesus gitu kan. Nah, tapi maksudnya itu rata itu ya. Jadi kayak kembali lagi bahwa apa namanya? Aku ditawari proyeknya hampir ya sudah M lah kayak gitu. Intinya totalnya M gitu. Di situ aku ngerasa kayak nggak perlu deh ambil langkah ini. Takut ada korupsi, permainan dan lain-lain. Ya udah akhirnya aku nggak ambil. Tapi beberapa bulan, beberapa tahun mungkin ya, beberapa bulan sampai tahun. Ternyata diungkaplah satu kasus korupsi di BUMN itu. Kayak gitu. Jadi kayak ada yang ngerasa kayak untung aja. Kayak gitu. Kadang efek dari apa yang kita lakukan itu baru kita tahu bahwa 3 sampai 4 bulan. Gitu. Atau bahkan tahun. Untung aja aku ketemu kamu. Ada satu cerita lagi, ini unik, ini ada saksi matanya di sini. Itu salah satu acara retre kampus gitu kan. Nah, di acara kampus ini kita itu seringnya menjangkau. Oh, di akhir-akhir penghujung acara kita menjangkau gitu kan. Pada saat itu tiba-tiba ya transportnya lelet lah, nggak jelas sih transportnya gitu kan. Nah, ada sopir bus ngambek ya, nggak tahu itu ya ngerti otakku gimana itu pengen disokok stick atau gimana itu, gitu kan. Nah, aku ya mau rek gitu kan. Nah tapi maksudnya kembali lagi bahwa supir tuh ngambek nggak mau harus naik pick up pada saat itu. Jadi anak-anak digotong kayak sapi gitu ya, naik pick up gitu kan. Aku juga naik pick up mau kayak mo gitu kan, cocok lagi gitu kan, kok gitu kan. Nah gitu pada saat itu sebelum kita pulang kita makan gitu kan, dan aku semua orang tuh mulai menjangkau anak-anak evil, mulai ngajak ngobrol lah, makanya makannya diganggu lah intinya kayak gitu kan. Terus semua orangnya semua boleh mencari, aku juga pun nggak mencari kayak gitu. Meskipun muka-mukanya semua suram kayak gitu, gak ada matesu semua. Tadi matesu apa leka pencinta anime gitu kan, pencinta game pilihannya cuma itu gitu kan. Artinya kalau sisanya ansos cuma dipilihannya cuma 3 kayak gitu ya. Matesu semua. Kalau cewek dikira bati dari nih. Soalnya nggak ada yang cantik guys, nggak bercanda. Tapi maksudnya bercanda. Nah, tapi masalahnya pada itu semua udah bergerak gitu kan, udah ada beberapa orang dari Evil yang turun. Duh, wis dapat targetnya masing-masing. Lo liter aku gak dapat dan gue memalukan nama liter sekali kayak gitu kan. Wes aku juga muter akhirnya. Weh, udah kayak Mbak Yuriko, tak puteri kayak gitu. Tak puteri ono tapi sih aduh gak usah lah. Tak puter lagi orang itu lagi. Tak puter lagi. Wow, roboh gue. Kayak gitu ya. Kalau pada saat itu akhirnya aku nemu satu target gitu kan. Nah, satu target itu kayak ngobrol sambil makan, aku juga makan. Ada beberapa orang pada saat itu aku ngobrol. Dan memang aku ngerasa bahwa aku nggak mau ke orang ini kayak gitu, kebiasaan gitu kan, sebenarnya muter nyari sing menurutku comfort zone yang ngerasa kayak oh bisa nih gitu. Tapi Tuhan tunjuk orang lain. Di situ aku duduk makan, ngobrol, loh kecantol kayak gitu. Jadi kalau coba bayangin kalau aku bisa ngomong sekarang, untung aja aku pada saat itu nurut sama Tuhan. Kalau udah ada sosok yang namanya Eric Lehman ini udah ada. Kayak gitu. Sama dalam kehidupan kita juga sama. Ada satu momen di mana Tuhan tuh ngomong di aku. Ini aku pernah cerita saya. Tuhan tuh ngomong, kamu beli paketan. Tuhan mana yang ngomong ke jemaatnya, ke anaknya, beliau paketan. Gak ada. Allah mana yang bang gitu kan? Nah gak ada kayak gitu. Itu Tuhan yang gaul. Karena kegaulan dan kemaha enjoyannya Tuhan itu, aku nggak nurut. Karena tak pikir ya diriku sendiri.
Ini berkali-kali kondisi kayak gini. Aku masih ingat pada saat itu, ayo cepetan, ntar lagi mau mati ternyata. Nggak nurut, enak sekali. Siapa suara tahu kan gitu. Nggak nurut, jebret. Yaudah, akhirnya percaya atau nggak percaya, 20 menit mati internetnya. Mati, bener mati. No, 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 mati. Lebih dari 10 menit aku ingat. Mati. Langsung kayak termenung. Tuhan, ya mau beli paketan. Tolong. Tolong. Gitu. Akhirnya apa? Kau tuh ngomong lagi deh kayak gitu. Intinya turu, tidur. Besok pakai hotspotan bapakmu gitu. Intinya gitu. Kasarannya gitu, pakai hotspot bapakmu beli yo. Patenku Tuhan ya apa cara bangun? Aku bangun itu jam 10 minimal. Semua orang termasuk orang yang baru tahu pun ngomong, "Tin, kumpulkan nyawamu sih." Itu jam 10 mesti semua orang ngomong kayak gitu. Kumpulkan nyawamu terlebih dahulu. Dan aku baca itu mesti persis ketika aku lagi kumpulin nyawa. Jadi kayak, ini orang udah tahu semua nih jam bangun gue ya. Kayak gitu. Nah gitu. Nah jadi setelah itu percaya nggak percaya bangunku setengah 10. Mate bangun dari mana gitu loh. Akhirnya langsung bangun nggak pakai kumpul nyawa, cepet-cepet hotspot. Kayak gitu loh. Ada satu momen yang sama, akhirnya ada satu momen lagi yang sama, dan aku ngerasa ini pembuktian tuh aku nurut sama engkau ya gitu. Suara yang sama keluar lagi, kamu beli paketan, beli. Aku langsung beli, beneran beli. Aku beli, bener mati. Jadi maksudnya aku ngomong apa, untung aja ada suara itu. Kita bisa nyorot apa, kok iso sih konsep bentar guys, saya kan dimarahin ibu negara, silakan Mari kita sama-sama doakan kepada Bapak Denny Sustastro. Semoga selamat sentosa. Amin. Nah, tapi itu ya guys. Oke, kembali lagi kita promosi programnya. Nah, jangan lupa kalian dukung terus program kita. Kita ada HivoSpot, ada New Hope. Nah, jangan lupa kalian dukung New Hope, bisa dukung melalui barang ataupun uang gitu. Bebas kan. Jangan lupa, nah bulan Oktober bakalan ada HivoSport. Ayo kita bareng-bareng, kita olahraga, kita mungkin makan, nggak tahu, nanti kita lihat aja. Tapi yang pasti ada HivoSport. Oh ya guys ya. Apa lagi ya? Promosi apa man? BTL sudah, New Hope sudah. Oh ya, hari Jumat kalian jangan lupa ada Foundation of Faith, jangan lupa kalian join ya guys ya. Nah nanti ada bintang tamu spesial. Bintang tamu spesial. Bintang tamu spesial. Oke. Kita kembalikan. So, thank you. Minuman saya gak tumpah jadi itu kan jadi mantap. Siapa itu? Ono hari kira. Oke, sorry. Mau nak bilang, undang-undang teriak macam mania. Gitu ya. So, jadi maksudnya kita selalu ngomong kayak aku bayang Nora anak sing teriak. Oke. Udah tahu ya kalau tak lucu gitu tidak pakai stres gitu ya. Nah, jadi ya intinya kayak gitu ya. Jadi kok intinya sih. Nah, tapi maksudnya bahwa kita kan bisa mengeluh tentang bagaimana kok entertain ini sih. Kok gini sih? Kok Tuhan kok jahat sih? Wah, Tuhan udah saat pula. Kayak gitu kan jahat, kita kebacut kata kita ya maksudnya. Aku termasuk, aku juga kadang gitu kok. Kayak gitu, maksudnya bisa gak sengaja gitu. Cara gak sengaja. Tapi kita bisa lihat, oh iya yuk, kenapa nggak denger suara tadi? Gitu. Tapi mau nggak mau kita harus sama-sama jalani kan. Mau kamu minta mati atau enggak. Lah kadang orang itu nggak bisa move on dari rata itu. Makanya Tuhan pernah ngabarin bahwa Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Jadi maksudnya bahwa lupa bagi orang mengasihi Dianya. Dan kadang orang berpikir bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu ngomong tentang bagaimana selalu baik dan kita lihat, kita rasa bahwa kebaikan itu sesuai dengan kenyamanan kita. Padahal itu salah total, konsep itu tuh sesat. Kayak gitu. Nggak pernah Tuhan melakukan itu dalam Alkitab.
yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita adalah Roma 8 ayat 8 ngomong tentang bagaimana Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik ketika kamu di dalam jalannya tetap setia kayak gitu, tetap makanya di garis bawahi mengasihi dia kayak gitu, bukan merujuk kamu hidup enak, bukan berarti kamu tiba-tiba makanan datang, bukan kebaikanmu, bukan kebaikan yang itu maksudnya Tuhan mendatangkan kebaikan, artinya tuh baik buat kita secara pribadi, tapi belum tentu nyaman deh kita. Kita tetap harus syukuri dengan kata apa? Untung aja. Itu. Makanya aku ajari hari ini, untung aja. Jadi ketika kita ngomong gini, oh misalnya mati internetnya, oh iya, tahu nggak sih kenapa internet itu mati? Itu kan no 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 no. Aku pingin tidur cepat gitu, jadi pengen tidur nanti tidur. Tapi kan kalian tahu ya Genji nggak? Scroll TikTok malam itu rasanya kayak kurang senyuk gitu, kurang garam di antara sayur gitu kan. Pasti, kok nggak Reels, IG, YouTube, Short gitu kan. Sampai TikTok kayak gitu. Pilihannya kan cuma itu. Kalau film Blue jangan ya, kayak gitu. Itu biar aku nonton. Oh salah. Amit. Kayak gitu. Nggak boleh Rick. Oke. So, gitu ya. Nggak bercanda. Naruto aja aku nontonnya ya. Kayak gitu. Dari dia cilik sampai dia punya anak. Ya gitu ya. Sampai tak temani dia dari kecil perjalanannya. Aku saksi hidupnya. Gitu kan. Nah gitu intinya gitu. Jadi Roma 8:8 adalah Tuhan mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Tuhan memberikan sebuah opportunity. Tuhan memberikan satu jalan. Jangan berpikir barang mentah. Semua apa yang baik daripada Tuhan itu bisa kita rasa ketika kita mulai bersyukur. Percaya atau enggak, bersyukur itu kita bisa mulai dengan kata untung aja. Contoh, daripada kita menyesali gitu, perbuatan dari si provider gitu kan, mati internetnya. Kita bisa mikir, oh ya untung aja mati, aku bisa tidur. Kayak gitu loh. Jadi ingat ya maksudnya bahwa ada selalu hal yang kita bisa positifkan. Bukan kita bedakan menghibur diri dengan kita bersyukur. Kalau menghibur diri nggak apa-apa. Bukan, nggak perlu. Kita bersyukur aja, Tuhan thank you. Untung aja mati. Aku bisa tidur, tapi beneran aku tidur beneran pas itu mati, gak pegang apa-apa. Gitu. Awalnya masih scroll TikTok, tiba-tiba mati, aku nggak ada paketan. Gimana sama? Tidur langsung. Setelah itu langsung tidur. Nggak scroll lagi sampai pagi. Dan jujur, kalau kalian coba lihat ke belakang, kadang kita tuh nggak kerasa bahwa ada kebaikan yang datang dalam hidup kita. Cuman karena kita sudah frustasi dengan apa yang di depan mata. Dan apa yang di depan mata ini jauh membuat kita hancur seperti Yusuf. Yusuf apa yang dia bisa disyukuri? Coba aku tanya. Ada yang dia bisa syukuri dalam kehidupan ini? Tidak ada. Ayub, apa sih yang dia disyukuri? Tidak ada. Tapi Ayub bisa ngomong gini, untung aja ada musibah ini. Sehingga aku tahu ketemu teman-teman yang laknat. Untung aja aku dibuang, kalau nggak dibuang ketemu Firaun. Ya apa cara ketemu Firaun, kok nggak dijual? Nggak pernah masuk penjara di sana. Untung di fitnah, aku bisa masuk sana. Akhirnya aku bisa menafsirkan mimpi. Loh kamu masuk, besok kamu lihat kok. Lihat, coba kita lihat dari Yusuf ya. Yusuf, untung aja, gitu kan? Aku dibuang, nggak dibuang, ya apa caranya ketemu Firaun? Bisa. Untung aja aku dijual. Kalau enggak aku bakal dijual ke mana? Di tukang rias, gitu misalnya jadi lo model ini apa namanya baju gitu. Kan gitu, nggak mungkin kan gitu loh. Untung aja aku difitnah gitu loh. Kalau enggak aku bakal jadi manajer terus. Nggak mungkin aku bisa nafsiri mimpi orang. Nggak mungkin suf, duduk, ngopi. Aku ini mimpi. Nggak mungkin tuh, Firaun kayak gitu tuh. Nggak mungkin gitu loh. Ini nggak bisa nafsirin siapa-siapa. Masa istri Potifar dinginin, no. Gitu. Apa namanya? Sini, istriku ngomong mimpi apa nih cerita aku Yusuf. Kan nggak mungkin. Harus ada testimoni, bener kan?
kayak gitu loh. Akhirnya difitnah, jebret jatuh dari bawah. Untung gitu, aku masih hidup dekat dengan Tuhan. Akhirnya aku sana mimpi. Untung aja ada orang-orang yang dapat mimpi kayak gitu, naik sampai atas. Untung ya cek inget loh, untung aja inget gitu loh. Kita kan sering ngomong kayak gitu tuh. Untung aja inget nama ini, untung aja inget toko ini. Sering kan? Tapi loh, kamu inget itu kapan sih? Bahkan tercatat 2 tahun. Jadi untung aja inget. Jadi tangan kanan. Yang dilakuin Yusuf tidak menyesali hidupnya, tidak mengutuki dirinya, sama dengan Ayub. Dia nggak pernah ngutuki dirinya, dia nggak ngutuki Tuhannya. Bukan berarti nggak bisa kesel dengan Tuhannya, bukan nggak bisa komplain. Tapi Daud juga sama. Untungnya masih Salomo sing nerusin kayak gitu. Jadi aku masih bisa send apa yang jadi kerinduan hatiku buat Tuhan. Jadi selalu ada kata untung dalam hidup kita. Gitu. Ada, coba kalian cari. Orang itu capek ngomong bersyukur karena dia itu sering ngomongnya untung. Coba kalau misalnya nggak ada rentetan rantai makanan, contoh kalian tahu ya ular tikus bla bla bla. Coba aku pernah ngomong ke satu orang, kenapa ya kecoa ini hidup? Kenapa ya kecoa ini hidup? Gunanya gak ono, bisa bikin aku jerit-jerit histeris, gitu. Dan lari ketakutan. Tapi sama, jawab sama. Oh nggak ada kecoa, ini gak ada rantai makanan yang lain, terputus semuanya. Jadi kan yang kita anggap kadang itu gak untung, orang lain itu dianggap itu sebuah keuntungan. Jadi kadang ketua ini hal itu nggak enak, tapi baik. Loh Tuhan itu ngomong loh, Tuhan itu di sini nggak ngomong. Allah turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan hal yang enak, enggak. Hal yang menguntungkan, enggak. Hal yang nyaman, enggak. Hal yang happy, enggak. Tuhan ngomong baik, baik, mendatangkan. Kata mendatangkan itu mendekatkan. Aku mendatangkan Erik dari Jakarta ke Surabaya. Ya berarti aku mensengajakan biar dekat. Sama Tuhan pun juga mendatangkan ini loh sini. Bu enak, bu enggak. Yang penting itu baik bukan? Gitu. Tapi seringkali kita langsung kutuki sebelum kita tahu maksudnya. Makanya hari ini kita perlu belajar selalu ngomong untung aja masih selamat. Nah apa-apa. Seringkali kita pengen keluar dari masalah ini toh, tapi perkhotbah 3 berkata apa sih? Semua ada waktunya. Yang artinya semua ada masa expirednya. Jadi hari ini kalian kan pilih kemana? Pilih menanti Tuhan sampai di titik exitnya Tuhan, atau kalian akan menanti, kalian akan exit dengan caranya kalian sendiri. Tidak selalu bundir ya, nggak selalu. Jangan berpikir. Tapi kadang kalian tiba-tiba, gosok kontak BDE lah. Siapa tahu kok kamu telaten dengan satu orang ini masih mencek no nggak enak kerjaannya kecil gajinya kecil, kerjaannya akeh gajinya kecil. Coba telaten nono dulu. Dalam kehidupanku juga sama. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan orang tuh ngomong kon gak worth it kerja kayak gini. Kon kayak gini, kon kayak gini, kon ojo ngono, kon ojo gini. Tapi bagiku cuma satu, untung aku kasih kerja seperti ini. Untung aku kena hutang. Pasti aku nggak terima. Tapi hari ini aku bisa berkata, untung aku kena semua permasalahan ekonomi ini. Akhirnya mataku terbuka. Banyak hal yang terbuka. Kerohanianku juga kebuka banyak hal. Dan termasuk dalam kehidupanku dalam berbisnis. Sama. Dan akhirnya Tuhan naik bet gitu rasanya. Sama berarti bahwa yang mendatangkan kebaikan itu adalah di ending maksudnya. Kita bisa rasakan kebaikannya itu di ending. Kalau pada saat kita unproses ya kita seperti kayak aduh Tuhan kok loro kabeh. Tapi hari ini kita mau belajar berkata untung aja. Ojo gini-gini terus guys. Gitu loh. Cara kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah cuma satu. Cara cuma bersyukur. Gak ada cara lain.
Mau lagi enak nggak ada enak, pasti ada yang bisa diuntungkan. Hari ini kita tutup dengan 1 bulan ini, kenapa harus pakai untung? Percuma ketika kita dengan download Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama janji Tuhan, kita percaya siapa Tuhan, kita percaya pada pribadi Tuhan. Kalau in the end kita nggak bisa bertahan sampai akhir, semua itu kan sia-sia. Bahkan Tuhan ingin kita bertahan sampai akhir kan. Karena Tuhan pengen nunjuk, no, seperti hari ini ayah yang mengajak anaknya pengen memberikan surprise. Dia pengen bertahan sampai akhir, sama. Jadi ketika kita menyerah sekarang, ketika kita mulai ngutuki diri kita, ketika kita mulai ngerasa diri kita hancur, identitas kita hancur, kita start dari kita bersyukur. Kehidupan kita aneh, kita bersyukur tidak sama dengan cuek. Nah, bersyukur itu adalah titik poin. Aku berkata damai dengan semua ini. Puji Tuhan, untung aja. Tambah gitu, puji Tuhan, untung aja. Aku tutup dengan satu kesaksian hari ini, kita tidak terlalu lama gitu ya. Karena aku pengen lebih banyak bonding dengan kalian gitu. Pada saat itu titikku stres banget gitu, stressful banget. Pada saat itu tiba-tiba di titik kayak gak bisa mikir apa-apa dan gak ada yang bisa katakan aku syukuri. Jujur aku juga bilang gak ada. Gak ada yang bisa syukuri, jujur aja. Justru tapi itu merusak banyak orang, merusak relasiku, merusak semuanya. Sampai di titik aku gak nyaman dengan banyak hal. Sampai hidupku hancur dengan semuanya. Aku relakan semua hubungan, aku relakan semuanya hancur lebur. Cuman demi ketakutanku tok. Satu ketakutanku. Tapi satu-satunya cara untuk aku melewati semuanya bukan mencari cara yang keluar terlebih dahulu. Bukan mencari menyelesaikan worst case-ku dulu. Bukan ngasihani diri sendiri. Bukan. Aku juga pernah di titik itu. Dan aku udah ngelakuin sih. Di titik itu bukan kita mempertanyakan Tuhan. Aku udah lakukan juga. Secara nggak langsung. Tapi nggak nanya gitu sih. Tapi saat ternyata bahwa titik pemulihan dalam hidup kita, makanya Tuhan selalu ngomong tetaplah berdoa dan bersyukur. Karena ini di titik itu aku mulai kata it's okay, aku maaf no diri. Untung aja aku bisa belajar banyak. Hal yang bisa aku lakukan apa? Puji Tuhan, tidak ada lain. Puji Tuhan, apa yang mau syukur? Gak tahu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Karena Tuhan memandang semuanya itu baik. Karena ini loh, ketika Tuhan, misalnya ya, kalian pernah main catur ya, sebelum aku lanjutin. Main catur itu pasti kan, kalau yang master gitu kan. Yang master, game master gitu kan, kayak dari catur gitu kan. Nanti itu, selalu ngomong kayak gini. Ketika kita maju satu langkah, dia berkata, loh gak apa-apa lanjut noy. Makanya setahu itu blunder, gak apa-apa lanjut noy aja. Ada 2 POV bukan? Gak apa-apa lanjut naik. Kita mikir kayak lanjutnya mai sopo, mati di pangan nih kira gitu. Tapi yang mikir apa? Ini gimana gini? Gak apa-apa lanjut, menang. Itu gak tambah jengkel gak di kita? Jengkel coy, kalau nabuk seplak orang kayak gitu. Gak iso dontan mati. Tapi dia bilang apa? Gak apa-apa maju aja. Maju, menang. Kenapa? Karena yang di atas sudah punya have a plan. Karena dia itu ngelihat dengan cara berbeda. Kita bercara biar bisa menang. Gitu. Tapi kalau yang satunya mereka-rekakan supaya menang. Kayak gitu loh. Kalau ini bertahan untuk menang. Lihatnya sudah beda dengan POV yang berbeda. Sama. Dia ngelihat kayak dari simulasi kan di otaknya. Oh ini begini, habis ini dari sini ke sini. Pasti dia ngelakuin ini. Rencana A, B, C, D, E gitu loh. Sama Tuhan juga begitu, dalam kehidupan gue juga gitu. Jadi kalau aku selalu bilang untung aku ngambil langkah seperti ini. Dan di titik itu semuanya pulih. Di saat apa? Ketika kita sudah bisa berdamai, pertama berdamai, dan kedua kita bisa mulai ngomong untung aja. Di saat kita ngomong untung aja, mata kita tuh kayak terbuka loh. Percaya atau enggak? Kalian bisa lihat opportunity, dan aku juga buktikan.
bulan pertama, kedua, ketiga banyak saksi mata yang udah ngalamin. Aku nangis terus. Berjalan sambil banyak masalah dan lain-lain. Tapi satu hal yang membuat kuat ternyata yaitu untung aja ada yang negur. Dan aku mulai berkata untung aja. Untung aja. Dan aku berkata, aku damai dengan diriku, aku damai dengan masalahku. Ya wis gak apa-apa, aku salah, aku bodoh ya wis. Pada saat itu aku kemarin Desember salah, udah ya wis. Kita mulai di checkpoint bersyukur. Kita mulai untung, iya untung, wis untung. Puji Tuhan disadar oleh Tuhan lebih cepat. Beneran, itu pemulihan itu dar. Kita nggak pernah tahu hingga detik ini. Banyak yang saksi mata puji Tuhan karena Yesus Kristus sendiri bahwa ya hingga pertadi pun juga banyak apa namanya ada satu aplikasi yang lunas gitu loh. Itu aku bayar gitu loh. Apa kita nggak kecut gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya kayak ada hal itu mendatangkan kebaikan kayak gitu loh. Baik bukan yang kita enak, bukan yang kita suka, bukan yang kita nyaman, bukan yang kita seret, yang benar-benar bayangan itu bukan baik. Bahkan maaf ya, Tuhan itu memandang semua yang kita anggap itu, dan memang ya aku akui itu hal yang jahat ya. Misalnya tiap orang, Tuhan itu mandang baik. Kenapa Tuhan itu mandang baik? Kalian pernah mikir gak sih? Bahkan di kejadian bilang gini, dari kitab awal dan kitab akhir ngomong gini, Tuhan memandang semuanya baik. Kenapa? Karena Tuhan nggak lihat masalah yang sekarang. Masalah ini hanya batu loncatan untuk kamu next level. Next level untuk apa? Dari masalah ini kamu belajar untuk apa? Dirimu di-upgrade. Karena Tuhan memandang, nggak apa-apa kon soro, nggak apa-apa kon habis ini sengsara, ayo tahanan dikit. Sebentar lagi ada hal yang baik sudah menanti di depanmu ini. Makanya Tuhan selalu ngomong, Tuhan memandang hal yang baik, Tuhan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan bukan lihat yang kamu lakukan, tapi di tengah-tengah mujizatmu selalu ada orang-orang yang sayang baik kamu. Itu kita bilang untung aja daripada sendirian. Masih dia marahi kita ngomong, untung aja dia marahi kita. Untung aja dia ngertiin kita. Untung aja masih banyak orang yang bantu kita. Makanya hati-hati ketika, sekali lagi aku ingatkan ya terakhir, ketika kita di titik di mana hidup kita di bawah, hidup kita hancur, bersyukurlah kan semuanya. Di titik itu kamu gak akan sakiti mereka, kamu gak hancurkan mereka. Tapi ketika kamu mulai tidak bersyukur, hal yang iblis lakukan pertama adalah cuma satu guys, percaya, lakukan ya. Kalian kan bisa lihat ya, coba kalian, saya gatel guys mataku. Nah, kalau kalian sadar, hal yang iblis lakukan atau diri kita lakukan adalah satu hal dulu ini. Kalian bisa cek ya, kan dari posisi ini kan bertobat. Diri kita mulai nggak nyaman dengan apa yang dari tempat paling nyaman hidup kita. Jadi maksudnya kita mulai nggak nyaman. Oh nggak nyaman ya di Oivel. Oh nggak nyaman ya kayak gini. Oh ya begini. Kita mulai salahkan orang terdekat kita. Wah salah. Kita mulai nggak nyaman. Kita selalu tersinggung. Kita apa? Hati-hati. Kadang iblis itu nggak membuat kita jatuh, tapi membuat kita jauh dari orang-orang yang melindungi kita. Tapi ya apa cara mematahkan semua itu? Ya apa caranya cuma satu, bersyukurlah atas hidup mereka. Di situ hidup kan mulai tenang. Tenang itu bukan tanpa masalah, bukan. Siapa bilang nggak pernah? Tuhan nggak pernah munafik berkan nggak ada masalah. Tuhan izinkan masalah untuk kita belajar. Tapi satu, mulai sekarang kita belajar untuk mensyukuri apa hal kecil yang ada dalam hidup kita. Untung aja. Pelan demi pelan akan ada titik keluar. Tapi kalau kita terus masih salahkan, aduh ya apa sih? Kok masalahku banyak sih? Masalahku gak beres-beres sih? Atau kok gini sih? Atau kok ngono sih? Kok ngana-ngani nyambung mau nyecet apa gitu kan? Damai ini kita hilang. Orang-orang yang nyayangi kita hilang. Kerjaan-kerjaan yang sudah proper buat kita hilang. Opportunity hilang. Kita nggak lihat lagi dengan cara yang sama. Mencekno, munafik, apa. Cuma dari apa? Tidak bersyukur. Percaya atau tidak, kalian ngomong kalian bersyukur. Bahkan kalian kalau ingat bersyukur, kalian ternyata baru seminggu lalu. Bukan hari ini. Gak sadar. Manusia selalu menganggap, iya aku bersyukur kok. Bersyukur loh, gak cuma ngomong puji Tuhan. Cuman ngomong apa tanpa mikir. Orang yang ngomong Jesus, di barat juga ngomong kan Jesus, tapi ya gak ngomong bersyukur.
Tapi ketika kamu mau puji Tuhan banget, apa yang kalian bisa keluarkan, di situ hatimu mengeplong. Tidak selalu sih, tapi salah satunya plong. Kayak gitu. Ketika Tuhan timbulkan damainya. Kayak gitu. Jadi kembali situ ya. Jadi yang aku harapkan kepada kalian semua sebagai leader gitu, as a leader gembala gitu kan. Yang ayo kita mulai bersyukur. Jangan kutuki orang sekitar kita. Kalaupun kita ngerasa tanda kutip, ini bukan terkutuk yang itu ya. Kayak gitu. Pasti kita ngerasa kita dapat kutuk masalah atau apa yang kita anggap itu. Jangan sangkutkan kepada mereka semua. Kita justru pegangan tangan dengan mereka. Jangan mau dengarkan iblis. Tapi mulai dengan bersyukur. Untung aja. Mulai dari situ. Untung aja. Kalau tidak kita terperangkap dengan iblis. Justru kenapa sih? Ini di beberapa rema yang taruh di hatiku ya. Eh, ini paling terakhir gitu kan, paling terakhir. Nah nih selesai nih habis ini nih. Siap-siap Erik berdoa gitu. Gitu kan. Justru kenapa Tuhan itu kenapa kalian ngerasa kayak jauh dari semuanya salah, hidupmu kacau. Cuman satu, karena semua yang gue pegang sekarang, jangan-jangan itu perlindungan terakhir daripada Tuhan buat kamu gitu loh. Pekerjaanmu untuk nopang ekonomimu, orang-orang nyaing kamu untuk melindungi kamu secara rohani maupun jasmani, komunitasmu. Wah, kan, iblis kan menjauhkan itu dulu. Kenapa? Karena ini nggak bisa masuk sampai dalam hidupmu. Karena kan masih ada survive. Ada orang-orang yang masih nangisi kalian, masih ada orang yang masih nyanyiin kalian. Iblis nggak bisa ngacumin di situ. Dia nggak bisa membinasakanmu sampai kamu dijauhkan daripada itu semua. Jadi mulai bersyukurlah di titik dimulai dari situ. Hancur-hancurnya kalian kok kalian tengok kanan kalian masih ada yang ngecat kalian semangat ya. Syukur ono. Percaya kok. Itu berarti pertolongan terakhir itu gerbang terakhir dalam hidup kalian. Tapi ya jangan dari kok ada orang yang ngomong semangat semua digituin, bukan. Orang-orang memang sudah real dalam hidupmu. Ketika ngomong semangat, ketika apa, mungkin kalah cuman ngomong semangat sekali ya. Jangan dia pertahanan terakhir yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Apapun itu dalam hidupku juga sama. Ada orang nanya kabarku, thank you ya. Apalagi dari keluarga rohani kayak Hivel gitu, thank you ya, Zakara aku. Aku selalu bilang kayak gitu, kenapa? Ya nggak selalu kayak gitu sih, aku juga lupa ya kata-katanya ya. Aku bukan orang teoritis ya. Gitu. Tapi kembali lagi, gitu yang aku bilang ya. Jadi jangan-jangan yang terakhir dari semua ini kalian hancurkan semuanya. Kalian mulai nggak damai, yang awalnya happy jadi nggak happy. Yang awalnya kalian semuanya seneng, huru hara, jadi ini nggak huru hara lagi. Kehilangan semuanya. Dan ketika semua udah jauh, siap, monggo, gitu. Masalahnya kan bertubi-tubi langsung. Masalah buat hadapi sekarang itu sudah banyak blocking dari orang tersayang kalian, dari Tuhan. Tapi mereka ketika kalian sudah mulai jenuh, ngamuk, semua terjadi satu. Kalian mau pisahkan, kalian potong tali kalian dengan orang itu. Di titik itulah artinya telah terbesar itu sudah menang. Kayak gitu, dia kan bisa masuk. Makanya kita tutup dengan cara ya apa sih? Untung aja masih ada yang ngerasani aku gitu anggapannya gitu kayak gitu. Contoh ya apa tuh, gak apa kita bersyukur atas hal gak jelas tuh gak apa-apa. Tuh juga gak pernah marah kan. Tapi satu hal gini yang tak ajari ya, orang gak bisa bersyukur. Tahu ngomong kayak gini, puji Tuhan, Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Show me, tunjukkan aku Tuhan. Bukan show me yang happy itu, show me, tunjukkan padaku apa yang jadi kehendak. Hanya Erik doa. Oke, mari kita satu dalam doa sebelum kita menutup hari ini. Thank you Bapa, Kau kuatkan setiap kami, Kau taruh beberapa pesan ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah pesan-pesan-Mu ini benar-benar tertanam di dalam kami bisa pegang pesan itu dan kami bisa ingat-ingat lagi di saat kita sedang menghadapi berbagai masalah yang ada di depan kita. Tapi biarlah kita belajar untuk bersyukur dan mulai mengucapkan untung aja atau bahkan puji Tuhan. Biarlah kita bisa berjalan bersama-Mu Tuhan, dan kita juga bisa berjalan dengan orang-orang terdekat yang sebagai garda terakhir dari hidup kami Tuhan.
Ajari kami selalu, Roh Kudus tidak berhenti bekerja di sini saja, tapi Roh Kudus terus berkarya dalam kami. Hanya dalam namamu kami berdoa, haleluya. Iya, iya, hilang orangnya. Oh ya ini, foto-foto. Foto